Puji syukur atas anugerah Tuhan Yesus, Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ada, sebagaimana ada saat ini semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Bermula dari panggilan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, maka almarhum Pendeta Timothy Chandra setelah menyelesaikan pendidikan teologianya di Madrasah Alkitab Asia Tenggara di Malang, pada tahun 1964 beliau pulang ke kota Pematang Siantar dan bersama beberapa saudara memulai persekutuan dengan meminjam gedung gereja Pentakosta di Jalan Cipto. Kebaktian perdana dimulai pada tanggal 9 Agustus 1964 dengan nama Persekutuan Bahasa Mandarin Pematang Siantar. Kemudian pada tahun 1965, persekutuan ini bergabung dengan Yayasan Penyiaran Injil Indonesia, Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus saat ini. Dalam perjalanan pelayanan gereja dan penginjilan, almarhum Pendeta Timothy Chandra menyadari salah satu strategi penginjilan yang efektif adalah melalui dunia pendidikan. Hal ini digumuli dalam doa dan didukung oleh Pendeta Peter Wongso. Namun tidak ada dana untuk membangun gedung gereja dan sekolah. Maka almarhum Pendeta Timothy Chandra bersama dengan almarhum Chow Shu Ing dan almarhum Wang Langxiang serta rekan-rekan lain melakukan usaha penghimpunan dana. Pada saat itu, Pendeta Peter Wongso ikut memberikan persembahan dengan menjual radio kesayangannya. Pada pertengahan tahun 1966, atas kemurahan Tuhan, maka Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar membeli sebidang tanah dan sebuah gedung lama dengan luas sekitar 2000 meter persegi yang terletak di Jalan Merdeka nomor 28 Pematang Siantar. Setelah direnovasi, maka tepat pada tanggal 20 November 1966 diadakan kebaktian peresmian penggunaan gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Puji syukur atas pimpinan Tuhan. Pada bulan Januari 1967, almarhum Pendeta Timothy Chandra memulai pelayanan di bidang pendidikan dan menjabat sebagai Kepala Sekolah Jenjang TK dan SD dengan menggunakan ruangan di gedung gereja. Jenjang pendidikan dimulai dari TK sampai ke kelas 3 SD. Masing-masing hanya satu kelas dengan jumlah murid kurang lebih 230 orang dan 4 tenaga pengajar yaitu Ibu Esther Yu, Ibu Yang Lihua, Ibu Hong Ik Fen, Ibu Chang Ting Hua, dan Bapak Yu Sin Yan sebagai pegawai tata usaha. Tahun kedua bergabunglah Ibu Dorce Chandra, Bapak Lase, dan Bapak Sani Tantia. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1970, sekolah mengadakan pameran hasil karya siswa di sekolah dan malam kesenian di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomensen Pematang Siantar untuk menggalang dana pembangunan gedung baru yang bertempat di Jalan Merdeka nomor 28 Pematang Siantar. Pada bulan September 1971, gedung berlantai 3 diresmikan dan dipakai untuk jenjang SD dan SMP dengan pengaturan pembelajaran secara terjadwal. Jadwal pagi untuk siswa-siswi SMP dan jadwal siang hari untuk siswa SD. Sedangkan jenjang TK masih menggunakan ruangan di gedung gereja. Tahun 1979, peresmian gedung baru untuk penambahan ruangan kelas belajar SD. Lokasi gedung berada di belakang gedung baru, lantai 3 di samping gedung gereja. Mempertimbangkan kebutuhan lulusan SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang sulit mendapatkan SMA Kristen yang berkualitas, disiplin, dan berdasarkan nilai-nilai Kristiani, maka Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar membeli sebidang tanah di Jalan Pane nomor 14 dan memulai pembangunan gedung SMA. Pada tahun pelajaran 1985-1986, dibukalah jenjang SMA dengan jumlah siswa 85 orang dan mengangkat Bapak C. Chandra Wongso sebagai kepala sekolah. Saat itu masih menggunakan gedung di Jalan Merdeka nomor 28 Pematang Siantar untuk pembelajaran. Pada hari Senin, tanggal 17 Maret 1986, dilakukan kebaktian peletakan batu pertama oleh almarhum Pendeta Timothy Chandra di atas tanah seluas 3.218 meter persegi
di Jalan Pane nomor 14 Pematang Siantar. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat daerah, majelis gereja, Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar, guru-guru, pelajar, dan lurah kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan. Anugerah demi anugerah Tuhan karuniakan kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, sehingga pada tanggal 16 Maret 1987 dilakukan kebaktian syukur peresmian gedung SMA Kalam Kudus Pematang Siantar sekaligus perayaan hari ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ke-20. Penandatanganan prasasti dilakukan oleh Pendeta Dr. Peter Wongso, almarhum Pendeta Timothy Chandra, dan Bapak Wali Kota Dr. Andes Jabanten Damani. Acara dihadiri oleh utusan sekolah dan gereja, serta Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus dan Yayasan Kalam Kudus Indonesia yang diwakili oleh Pendeta Dr. Albert Konania dan Pendeta Heti Lumi, pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat. Pada tahun pelajaran 1986-1987, siswa-siswi SMA yang belajar di gedung SMP dipindahkan ke gedung baru di Jalan Pane dengan jumlah siswa 162 siswa, kelas 1 dan 2, dan 24 orang guru. Pada tahun pelajaran 1999-2000, jenjang SMP bergabung dengan gedung SMA di Jalan Pane nomor 14 Pematang Siantar. Kebijakan ini dilakukan karena gedung sekolah di Jalan Merdeka nomor 28 tidak dapat lagi menampung pertambahan siswa yang sangat signifikan. Kami bersyukur pada Tuhan. Pada tahun 2002, jenjang pendidikan TK pun dipindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Mariam Tomong nomor 11. Dan pada tahun pelajaran 2002-2003, dimulailah pembelajaran TK menggunakan metode Montessori, kemudian diubah menjadi program e-learning pada tahun pelajaran 2011-2012. Pada tahun pelajaran 2007-2008, Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar membuka SD program global yang pada saat itu diberi nama Sekolah Kalam Kudus Special Program, bergabung di lokasi SD reguler di Jalan Merdeka nomor 28 Pematang Siantar dengan total siswa 46 orang. Kepala sekolahnya Ibu Indawati, dan Pendeta Alipin menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang khusus mengkoordinir pelaksanaan SD Special Program. Guru angkatan pertama SD Special Program adalah Ibu A. Juliani, almarhum Evangelis Fonaria, Ibu Erawati, dan Ibu Yusniar A. Manulang. Pada tahun pelajaran 2010-2011, pembelajaran SD Special Program dipindahkan ke gedung Jalan Sabang Merauke nomor 2D, Pematang Siantar. Gedung ini adalah gedung bekas Sekolah Mandarin Yihua. Pada tahun pelajaran 2011-2012 dialihkan menjadi program e-learning, dan tahun pelajaran 2018-2019 program e-learning diubah menjadi Global Christian Class. Puji syukur kepada Tuhan atas anugerahnya, jumlah siswa di SMP dan SMA terus bertambah, sehingga pada tahun pelajaran 2013-2014 jenjang SMP memulai program e-learning atau disebut juga Global Christian Class. Jenjang SMA memulai program Global Christian Class dengan kurikulum UK Edexcel pada tahun pelajaran 2016-2017. Untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang excellent, maka Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar membeli sebidang tanah di Jalan Dalil Tani 2, serta memulai pembangunan gedung SMP. Pada hari Sabtu 7 Juni 2014, dilakukan kebaktian peresmian gedung baru SMP oleh Wali Kota Pematang Siantar, almarhum Bapak Hulman Sitorus. Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia, Bapak Sony Rumui, dan Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar, Pendeta Timotius, bertempat di Jalan Dalil Tani nomor 2, nomor 114 Pematang Siantar. Karya Tuhan yang tidak berkesudahan nyata dalam perjalanan sejarah Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar.
Saat ini Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar memiliki 5 gedung sekolah, 2.325 siswa, dan 243 orang guru, pegawai, dan karyawan. Kiranya melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, Injil dapat dikabarkan, jiwa-jiwa diselamatkan, dan prestasi diraih untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan untuk Tuhan saja.